Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pagi yang sedikit mendung. Hari ini tanggal 6 Zulhijjah 1442 Hijriah, bertepatan dengan 16 Juli tahun 2021 Miladiah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, dari Kompleks Masjid Nurul Ilmi Bikokoro, Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, saya akan membagikan tazkirah mengenai penyelenggaraan jenazah. Jadi, mengapa ini menjadi pembicaraan kita? Karena akhir-akhir ini juga ada wabah COVID-19 yang banyak orang meninggal. Bisa saja di antara keluarga kita ada yang meninggal, maka tentu kita mesti mengetahui cara penyelenggaraan jenazah. Meskipun untuk COVID-19 ini ada protokol kesehatan tersendiri, tetapi alangkah baiknya jika kita mengetahui cara menyelenggarakan jenazah sebagai seorang muslim, dan tidak senantiasa pengurusan jenazah ini kita serahkan kepada orang lain, karena tidak tentu juga kita punya keluarga meninggal karena COVID. Kalau meninggal karena sakit biasa, tentu kita mesti ikut di dalamnya dan perlu ilmu untuk itu. Jadi ma'asyiral muslimin, yang pertama sekali perlu diketahui ada 4 kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya yang meninggal, yaitu memandikannya, mengkafani, mensalatkan, dan menguburkan. Jadi saya ulangi, memandikan, mengkafani, mensalatkan, kemudian menguburkan. Kita mulai dari memandikan. Syarat untuk dimandikan itu harus memenuhi 3 syarat, yaitu dia seorang Islam, ada tubuhnya walaupun sedikit, dan yang ketiga dia meninggal bukan karena syahid, karena mati syahid itu haram dimandikan, ma'asyiral muslimin. Begitu juga orang kafir dan orang munafik, itu haram untuk dimandikan. Begitu pula orang mati bunuh diri. Kemudian tata cara memandikan mayat itu, ma'asyiral muslimin, kalau laki-laki itu dimandikan oleh laki-laki, dan sebaliknya mayat wanita dimandikan pula oleh wanita, kecuali muhrimnya yang laki-laki diperbolehkan. Orang yang memandikan sebaiknya keluarganya yang terdekat. Suami boleh memandikan istrinya dan sebaliknya. Orang yang memandikan tidak boleh menceritakan tentang cacat tubuh mayat itu andaikan ia bercacat. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau suatu waktu kita memandikan seseorang, maka kita tidak boleh menceritakan aibnya kepada orang lain. Begitulah aturannya tentang memandikan. Kemudian ma'asyiral muslimin, pertama-tama dibersihkan terlebih dahulu segala najis yang ada padanya. Kemudian meratakan air ke seluruh tubuhnya, dan sebaik-baiknya 3 kali atau lebih jika dianggap perlu. Siraman yang pertama dibersihkan dengan sabun, yang kedua dengan air yang bersih, dan yang ketiga dengan air yang bersih dicampur dengan kapur barus, ma'asyiral muslimin. Yang perlu didahulukan dalam memandikan mayat ialah anggota wudunya.
kemudian seluruh tubuhnya sebelah kanan dan akhirnya sebelah kiri. Begitulah tata cara memandikan mayat, ma'asyiral muslimin. Kemudian mengkafani setelah dimandikan terasa cukup sempurna, maka fardu kifayah berikutnya adalah mengkafaninya. Disunnahkan bagi laki-laki dikafani sampai 3 lapis kain. Tiap-tiap lapisnya hendaknya dapat menutup seluruh tubuhnya. Selain 3 lapis itu ditambah baju kurung dan sorban. Nah, itu bisa. Kemudian adapun mayat wanita itu disunahkan 5 lapis. Masing-masing berupa sarung, baju, kerudung dan 2 lapis yang menutup seluruh tubuhnya. Kain yang digunakan untuk kafan ialah kain yang halal dipakai sewaktu hidupnya. Dan disunahkan dengan kain yang berwarna putih dan baru serta diberi wangi-wangian. Nah, jadi diberi parfum biar harum ya. Seandainya kain putih tak ada, maka boleh mengkafani dengan warna lain apa saja untuk mengkafaninya kemudian disolatkan. Kemudian salat, ma'asyiral muslimin. Salat itu hanya dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu rukun salat mayat, yaitu niat, berdiri bagi yang kuasa, takbir 4 kali, membaca Fatihah, membaca salawat Nabi, mendoakan mayat, memberi salam. Jadi itu mayat diletakkan di sebelah kiblat orang yang mensalatkannya, kecuali kalau salat yang dilakukan di atas kubur atau salat gaib. Jika dilakukan secara berjamaah, maka imam berdiri menghadap kiblat sedang makmum berdiri di belakangnya. Mayat diletakkan dengan melintang di depan imam dan kepalanya di sebelah kanan imam. Jika mayat laki-laki, hendaknya imam berdiri menghadap dekat kepalanya. Dan jika mayat wanita, imam menghadap dekat perutnya. Salat jenazah tidak ada rukuk dan sujud, serta tidak ada azan dan iqamah. Niat sengaja melakukan salat atas mayat. Saya sengaja melakukan salat atas mayat 4 takbir fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Begitu, ma'asyiral muslimin. Takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar bersama niat sebagaimana tersebut di atas. Membaca surah Al-Fatihah sebagaimana salat yang lain. Setelah Fatihah terus takbir, tidak membaca surah-surah lain. Sesudah takbir yang kedua, terus membaca salawat atas Nabi sebagai berikut. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat atas Nabi Muhammad. Setelah takbir ketiga membaca doa sekurang-kurangnya sebagai berikut. Allahumma ghafir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia dan berilah dia rahmat. Begitu, ma'asyiral muslimin. Ada yang lebih sempurna lagi, diberi lebih panjang lagi, ya. Ya Allah, ampunilah dia dan kasihanilah dia. Sejahterakanlah dia dan ampunilah dosa dan kesalahannya. Hormatilah kedatangannya dan luaskanlah tempat tinggalnya. Bersihkanlah dia dengan air, salju dan embun. Bersihkanlah dia dari segala dosa sebagaimana kain putih yang bersih dari segala kotoran. Dan gantikanlah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya yang dahulu. Dan gantikanlah baginya ahli keluarga yang lebih baik dari keluarganya yang dahulu. Dan gantikanlah baginya pasangan yang lebih baik dari pasangannya yang dahulu. Dan masukkanlah dia ke surga, peliharalah ia dari siksa kubur dan asap neraka. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa si'mad khalahu wa silhu bil ma'i was salhi
wal baradi wa nakkihi minal hataya kama yunakkas saubul abyadu minad danas wa abdilhu dara khaira min darihi wa ahla khaira min ahlihi wa zawjan khaira min zawjihi wa adkhilhu jannatan wa a'izhu min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabil nar. Selesai takbir keempat, ma'asyiral muslimin, membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu wa ghfir lana walahu. Ya Allah, janganlah kiranya pahalanya tidak sampai kepada kami, dan janganlah Engkau memberi kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia. Kemudian memberi salam sambil memalingkan muka ke kanan dan ke kiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, rahmat dan berkah Allah semoga tetap pada kamu sekalian. Nah itu, jadi setelah selesai disalatkan, jadi kalau banyak sekali yang mau mensalatkan tidak muat tempat, boleh saja diulang-ulang beberapa kali jamaah bergantian. Jadi gantian disalatkan, karena kalau banyak jamaahnya bisa saja tempat salatnya tidak muat, bisa beberapa kali disalatkan. Kemudian menguburkan, ma'asyiral muslimin. Jadi pembuatan liang kubur sekurang-kurangnya jangan sampai bau busuk mayat dapat keluar, dan jangan sampai dapat dibongkar oleh binatang. Jadi kira-kira ya 1,5 meter begitu ya. Wajib membaringkan mayat di atas lambung kanan, menghadap muka ke kiblat. Muka dan ujung kaki jenazah harus mengenai tanah, dan perlu dilepaskan kain kapan yang membalut muka dan telapak kakinya, serta melepaskan semua ikatan tali-tali pada tubuh jenazah itu. Jadi tali-talinya dilepas semua. Mengubur mayat itu tidak diperbolehkan pada waktu malam, kecuali dalam keadaan darurat. Itu banyak sekarang yang COVID itu malam-malam. Itu karena darurat. Di waktu mayat diturunkan ke liang kubur, disunahkan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan atas tuntunan agama Rasulullah. Begitu ma'asyiral muslimin tentang tata cara menyelenggarakan jenazah seorang muslim. Tetapi kalau dia orang kafir, orang bunuh diri, orang yang munafik, orang yang mati syahid, itu haram disolatkan. Itu harus langsung dikuburkan saja. Begitulah penjelasan yang ditulis dengan sangat indah di dalam kitab Majmu' Syarif tentang penyelenggaraan jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Saya Al-Fakir Samiun Ahmad dari Bikokoro menyampaikan. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Samiun Ahmad yang selalu mengabarkan persiapan menghadapi alam yang abadi, yaitu surga, di mana kita akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.